Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Worship Night akan diadakan pada hari Jumat pada tanggal 19 April 2024 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah profesi muda akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Family Day akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2024. Bagi peserta, pemesanan kaos terakhir pada tanggal 20 April 2024. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kelas pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan DK angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 setelah ibadah kedua selesai. Kelas pemuridan pola hidup berjemaat atau HB angkatan ke-43 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, kita memuji Dia sebab Dialah sumber kemenangan hidup kita. Pujian bagimu, Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar bagiku. kami mau berlari Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Di mana
situ pasti mujizatmu terjadi. Semua kami percaya bahwa mujizatmu Kau sediakan atas hidup kami Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Inilah kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Serukan, Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, oh. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yesus, besar dan termulia Engkau Tuhan. Mari sama-sama serukan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. di situ pasti, Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan, biar segala kemuliaan hanyalah baginya. Amin. Nyatakan, Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasih. Aku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Yesusku, come on. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, Mau menjadi saksi iman, menjadi saksi iman melalui pujian. mari kita menyanyi bagi Tuhan. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati, Come on. segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih
bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan. Lebih lagi kita memuji Dia, kita bersorak haleluya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita serukan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Oh, oh. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Engkau sertaku. Yesus, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari Bapak Ibu serukan dengan imanmu. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuat kami Kaulah Tuhan. sumber kuatku. Oh, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Lebih lagi serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Oh, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Lebih lagi serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yesus, Yesus. Namamu berkuasa, Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata.
bagimu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesusku. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang telah memilih kami. Allah yang telah menguduskan hidup kami. Dan Engkau juga Allah yang memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami membawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, di setiap kami Tuhan. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu
bagi Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, Demikianlah kau menuntun isi kami Tuhan. demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji makamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Yesus, kami percaya Tuhan, milik kami, Allah yang menguduskan kami, menjadikan kami anak diwaris-Mu Tuhan. Padamu saja kami berserah dan berharap. Kami percaya bahwa rancangan-Mu terbaik di dalam hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan kepadamu, sebab Kau Allah yang baik, Allah yang teramat baik, Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Kepadamu kami berserah dengan sepenuhnya Tuhan. Kau pakai kami jadi alatmu di dalam kerajaan-Mu. Yesus, Kau jadikan kami seperti-Mu, agar kami berkenan layak di hadapan-Mu. Allah yang besar, Yesus Tuhan. Haleluya, Kau ku sembah, Kau ku puji, Yesus Tuhan. Haleluya, inilah kami mau bawa hidup kami kepadamu Tuhan, kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, teramat baik di dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta.
ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Shalom, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari pada ibadah hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi orang-orang pilihan Allah adalah sebuah hak istimewa yang tidak bisa kita dapatkan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan hanya dapat kita peroleh melalui kasih dan kemurahan Tuhan. Suatu ketika dalam sebuah perusahaan, di antara seluruh karyawan, ada 2 orang karyawan yang paling menonjol secara kapasitas dan juga kapabilitas. Karyawan A memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dikenal sangat baik. Ia dikenal sebagai karyawan yang paling unggul, memiliki begitu banyak ide-ide kreatif untuk memajukan perusahaan, dan juga dikenal sangat cekatan di dalam melakukan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan karyawan B dikenal sebagai karyawan yang sangat buruk, sangat lamban di dalam melakukan pekerjaannya, bahkan seringkali merugikan perusahaan karena kelalaiannya sendiri. Bahkan kerap kali juga ia sering datang terlambat pada saat jam kerja. Itu sebabnya dia dikenal sebagai salah satu karyawan yang paling buruk dan dianggap layak untuk diberikan sanksi dan juga dieliminasi daripada perusahaan tersebut. Singkat cerita, sang pemilik daripada perusahaan tersebut datang berkunjung untuk melihat bagaimana situasi di perusahaan. Seketika ia melihat karyawan yang dikenal buruk tadi sedang duduk santai di depan meja kerjanya. Alih-alih ia dieliminasi atau diberikan sanksi, sang pemilik itu justru memberikan suatu kepercayaan atau suatu hak istimewa, yaitu menjadi supervisor daripada perusahaan tersebut. Suatu anugerah yang besar diterima oleh karyawan yang dikenal sangat buruk tadi. Ia menerima suatu hak istimewa yang seharusnya tidak layak untuk dia terima. Itulah juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kaitan antara anugerah Allah dan hak istimewa dipilih menjadi anak-anak Allah. Paulus menuliskan surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus dan juga ditujukan kepada seluruh orang-orang percaya, yaitu suatu penekanan mengenai anugerah dan kasih kemurahan Tuhan yang memberikan kita hak istimewa melalui Kristus. Allah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Singkat kata, dipilih menjadi anak-anak Allah merupakan suatu anugerah, yang mana anugerah tersebut merupakan kebaikan Allah yang begitu luar biasa. Allah memilih kita bukan karena kita layak atau berhak untuk itu, tetapi Allah memilih kita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Efesus 1 ayat 3-5, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Setiap kita adalah orang-orang yang seharusnya pantas dimurkai Allah. Sebagaimana manusia hakikatnya adalah dosa, secara kodrat manusia adalah pewaris dosa, kesalahan, dan juga kutukan Allah. Kejatuhan manusia pertama menghamirkan seluruh ciptaan lainnya. Oleh karena dosa, manusia telah ternoda dan mengalami keterpisahan dari Allah yang suci. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka selayaknya kita menerima hukuman kekal dan dibinasakan. Namun oleh karena anugerah Allah, justru kita dipilih dan dihadiahkan kehidupan yang mulia. Pengorbanan Kristuslah yang melayakkan kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Allah merelakan anaknya yang tunggal turun ke dunia, menderita, mati, disalib, dikubur, dan 3 hari kemudian bangkit,
hidup, dan naik ke sorga. Dari sana ia mengutus Roh Kudus untuk menolong, mengajar, menghibur, memimpin, dan menuntun setiap orang-orang percaya untuk mampu menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus. Bahkan Roh Kudus itulah yang menjadi meterai dan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Karena itulah penebusan Allah melalui darahnya telah membayar lunas dosa manusia, dan penebusan itulah yang menjadi satu-satunya cara bagi kita untuk menjadi suci dan dapat memuliakan Allah yang suci. Sebab Allah yang suci hanya dapat menerima kemuliaan dari yang suci. Setiap kita ditebus dan dibayar lunas untuk kemuliaan Allah. Itu sebabnya Paulus mengirimkan surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus dan juga berlaku kepada seluruh orang-orang percaya. Surat Paulus tersebut berkaitan dengan keadaan jemaat di kota Efesus pada masa itu. Sebagaimana kota Efesus merupakan kota yang banyak menyediakan sarana untuk penyembahan berhala. Kuil Dewi Diana atau Artemis yang dikenal sebagai dewa kesuburan terletak di kota Efesus. Di sana juga banyak terdapat orang-orang yang mempraktekkan ilmu sihir, dan banyak pula ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Melihat keadaan tersebut, Paulus hendak mengingatkan mereka untuk tetap hidup kudus serta mencerminkan sikap dan perilaku sebagai orang-orang pilihan Allah agar tidak tercemar dengan moralitas yang semakin rusak. Paulus mengingatkan mereka mengenai identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Paulus menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan telah memilih mereka sebagai orang-orang percaya sebelum dunia dijadikan dan telah memberikan identitas baru kepada mereka, yakni menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah yang pertama merupakan suatu anugerah. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anugerah adalah kebaikan yang sangat besar dari Allah yang kita alami bukan karena kita berhak untuk itu dan juga bukan karena upaya kita, namun semata-mata karena kasih dan kemurahan Allah. Pemulihan hubungan manusia dengan Allah terjadi oleh karena kerelaan dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang menjadi perantara untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Di dalam English Standard Version ESV, ayat ini diterjemahkan, but you have received the spirit of adoption as sons. Tetapi kamu telah menerima roh yang mengadopsi kamu menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, bila kita dapat menjadi anak-anak Allah, maka hal tersebut adalah karena Allah melalui rohnya mengadopsi dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Pengadopsian atau pengangkatan menjadikan kita sebagai anaknya, itulah yang dimaksud dengan anugerah. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Para pemimpin gereja di Inggris dan juga Skotlandia melalui katekismus Westminster mengungkapkan bahwa pengangkatan sebagai anak itu merupakan tindakan Allah untuk memberikan secara cuma-cuma yang melaluinya kita menerima bagian dan memiliki seluruh hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Singkat kata, keberadaan kita sebagai anak-anak Allah adalah semata-mata karena kasih dan kemurahan Allah. Sejalan dengan hal itu, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, menjadi anak-anak Allah sama halnya dengan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Efesus 1 ayat 5 mengatakan, di dalam kasih ia telah
menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Lebih lanjut di dalam Roma 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, disebut sebagai ahli waris, artinya kitalah yang akan memperoleh segala berkat rohani yang telah disediakan Allah sebelumnya. Sebagai ahli waris, kita menjadi orang-orang yang akan menerima janji-janji Allah, janji-janji yang pasti akan digenapi. Bahkan janji-janji itu telah dimeteraikannya bagi kita melalui Roh Kudus-Nya. Anak-anak Allah atau ahli waris adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan jika rela menderita bersama-sama dengan Dia. Frasa jika di dalam ayat ini tidak bermaksud bahwa kemudian kita layak disebut sebagai anak-anak Allah karena upaya kita atau karena kita berhak untuk itu. Tidak demikian. Namun sebaliknya, justru karena kita telah dipilihnya, maka kita patut bersyukur terhadap anugerahnya tersebut dengan cara memelihara kehidupan kita layaknya anak-anak Allah yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Yang ketiga, menjadi anak-anak Allah merupakan tanggung jawab yang mulia. Kesadaran bahwa kita telah dipilih dan ditentukan menjadi anak-anak Allah membawa kita kepada tanggung jawab hidup selayaknya anak-anak Allah atau ahli waris dari kerajaan Allah. Tidak bisa kita sembarangan terhadap hidup kita karena sekarang kita adalah milik Allah. Hal yang acap kali terjadi adalah banyak pengikut Kristus yang tidak mengenali identitas dirinya sebagai anak-anak Allah, sehingga yang bersangkutan hidup semau dan sekehendaknya sendiri, sehingga tidak heran kalau pada akhirnya yang bersangkutan hidup di dalam berbagai kesulitan dan pencobaan di dalam imannya. Kalau saja kita mengenal bahwa kita telah dipilih sebagai anak-anak Allah, maka kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi dengan kehidupan kita yang lama, melainkan kita akan hidup di dalam kehidupan yang benar-benar hidup. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita tidak akan lagi hidup di dalam kebenaran yang lama, melainkan kita akan hidup di dalam kebenaran yang baru sebagai tata nilai kerajaan Allah. Itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Efesus 5 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Identitas sebagai anak-anak Allah mengharuskan kita untuk dapat menyerupai Dia, khususnya di dalam kasih dan kebaikannya, di dalam belas kasihan dan kesediaan untuk mau mengampuni. Sifat-sifat menarik yang bersifat ilahi ini harus memimpin dan mempengaruhi keseluruhan tingkah laku hidup kita. Artinya kita harus berjalan di dalamnya, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita. Rasul Paulus mengarahkan kita kepada Kristus sebagai contoh yang harus diteladani oleh orang-orang percaya. Di dalam Dia kita mendapati contoh kasih yang tanpa pamrih dan paling melimpah yang pernah ada, yaitu kasih-Nya yang dengan agung, yang dengannya Ia telah mengasihi kita. Kita semua mengambil bagian bersama di dalam kasih itu dan mendapat bagian dari penghiburan kasih itu. Dan itulah sebabnya mengapa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena Kristus telah mengasihi kita semua dan telah memberikan teladan kasih-Nya yang seperti itu kepada kita. Sebab Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita semua. Kristus telah menyerahkan dirinya untuk mati bagi Anda dan saya. Dan kematian Kristus merupakan korban penebusan yang agung sebagai persembahan dan korban bagi Allah. Suatu persembahan bahkan menjadi korban perdamaian untuk menebus kesalahan dan dosa manusia. Dan korbannya itu adalah persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Singkat kata, dipilih menjadi anak-anak Allah merupakan suatu tanggung jawab yang mulia. Seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikianlah seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Allah menyerupai Allah sebagai Bapa kita. Karena setiap kita pada mulanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tujuan kita dipilih sebagai anak-anak Allah yaitu terhubung kembali dengan Allah. Sebagaimana karena kejatuhan manusia di dalam dosa itu mengakibatkan keterpisahan dengan Allah yang suci. Itu sebabnya kita ditebus dan dibayar lunas oleh Allah bukan tanpa maksud. Kita ditebus dan dibayar oleh karena Allah memiliki tujuan ilahi di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bagaikan sebuah konektor USB Universal Serial Bus yang menghubungkan komputer pusat dengan komputer atau perangkat yang lainnya demi tersalurkannya data maupun sumber tenaga. Demikian juga seharusnya kita terhubung dengan Kristus yang adalah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ketika kita terhubung dengan Allah, maka kita akan mengenali tujuan ilahi Allah di dalam kehidupan kita, yaitu membawa suara Tuhan di dalam dunia ini menjadi terang di tengah-tengah dunia. Apa yang diharapkan ketika orang-orang percaya kembali terhubung, kembali terkoneksi dengan Allah? Yang pertama, keterhubungan dengan Allah akan menghasilkan kebenaran. Efesus 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus adalah kebenaran itu sendiri, sehingga ketika kita terhubung dengannya, maka sepatutnya hal-hal yang benarlah yang harusnya mewarnai baik tindakan, perbuatan, maupun perkataan kita. Itu sebabnya ayat ini mengajak kita untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala, panutan, atau teladan bagi kehidupan kita. Sekiranya ada orang-orang yang kita kasihi, entahkah itu teman dekat, sahabat, pasangan hidup, atau anggota keluarga kita yang lainnya, berapa lama kita biasanya ingin terhubung, terkoneksi dengan orang-orang yang kita kasihi tersebut? Tentunya sesering mungkin, bukan? Sama halnya juga dengan Tuhan. Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, tentunya kita ingin menjalin keakraban sesering mungkin dengannya. Keterkoneksian dengan sang sumber kebenaran akan membuat kita semakin mengasihinya, semakin ingin belajar darinya, dan semakin ingin hidup sama seperti apa yang Ia kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang kedua, keterhubungan dengan Allah akan menghasilkan fungsi yang benar. Efesus 4 ayat 16 mengatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Salah satu gambar yang paling umum tentang gereja di dalam Alkitab adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh dan Kristus adalah kepala. Kita adalah anggota tubuh yang seharusnya terkoneksi dengan kepala. Sebagaimana Yesus pada waktu keberadaannya sebagai manusia di bumi ini berjalan berkeliling melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Demikian pula seharusnya kita terhubung dengan sang kepala juga melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa. Kita adalah tubuh Kristus di dalam dunia ini. Kita dapat berupa tangan Kristus, kita dapat juga berupa kakinya, telinganya, mulutnya, matanya. Kita juga adalah hati Kristus bagi dunia ini. Dan semua itu akan berfungsi dengan baik ketika setiap anggota tubuh tersebut menempel pada posisinya masing-masing, pada tubuh utamanya. Apabila ada anggota tubuh yang tidak menempel sebagaimana seharusnya, maka sudah pasti bagian tersebut bukan saja tidak berfungsi, bahkan akan menjadi mati. Oleh karenanya, sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dibenarkan dan mengalami pendamaian dengan Allah, kita terhubung kembali dengan Allah, yang mana keterhubungan tersebut menghasilkan kebenaran dan fungsi yang benar. Dengan demikian adalah suatu anugerah kita menjadi orang-orang yang dipilih Allah, yang mana anugerah itu adalah kebaikan Allah yang begitu besar, yang telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya dengan tujuan ilahi, yaitu untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena pengorbanan-Mu, Engkau melayakkan kami, manusia yang berdosa ini yang seharusnya layak menerima hukuman, kutukan, dan juga pembinasaan. Namun oleh karena anugerah-Mu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami hak-hak istimewa menjadi ahli waris daripada kerajaan-Mu. Kami ucap syukur untuk segala kemurahan-Mu. Dan untuk itu Tuhan, berikan kami hikmat, kemampuan untuk merespon anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya setiap kami, anak-anak-Mu, hidup selayaknya seperti yang Tuhan kehendaki untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari jemaat Tuhan kita bangkit bersama-sama. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Oh, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat-Nya. Kiranya Allah memberkati engkau dengan segala hal yang benar untuk melakukan kehendak-Nya. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.